Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi materi ulasan kita pada kali ini adalah sumber hukum formil. Namun sebelum kita lanjut, kiranya dapat berkenan untuk mensubscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Sumber hukum formil itu yang pertama adalah undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Kita mulai dengan undang-undang. Undang-undang itu adalah sumber hukum. Undang-undang itu mempunyai dua arti secara spesifik dalam hukum, yaitu undang-undang dalam arti formil atau biasa juga disebut undang-undang dalam arti sempit. Kemudian undang-undang dalam arti material atau biasa disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas. Nah, kita mulai dengan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil adalah peraturan atau ketentuan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara. Dalam hal ini adalah presiden, yang diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya dengan persetujuan DPR. Contohnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Kenapa disebut undang-undang dalam arti formil? Karena undang-undang tersebut dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh presiden. Namun hanya berlaku untuk militer saja. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formil. Berikutnya adalah undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan atau ketentuan yang isinya berlaku mengikat secara umum atau setiap orang. Dengan catatan, pengertian secara umum dalam hal ini adalah berlaku di setiap daerah tertentu saja. Contohnya, peraturan gubernur. Peraturan gubernur yang berlaku di Makassar itu hanya berlaku di Makassar saja. Begitupun juga peraturan gubernur yang berlaku di Sumatera itu hanya berlaku di Sumatera saja. Contoh lain, peraturan daerah Tanah Toraja, maka itu hanya berlaku di Tanah Toraja saja. Tidak boleh diperlakukan di Kabupaten Palopo, walaupun dalam satu lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kenapa disebut undang-undang dalam arti material? Karena peraturan atau ketetapan tersebut mengikat secara umum, tetapi bukan merupakan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan presiden. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material. Selanjutnya adalah undang-undang dalam arti material dan juga undang-undang dalam arti formil. Contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Contoh lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kenapa disebut undang-undang dalam arti material dan juga dalam arti formil? Karena kedua undang-undang tersebut mengikat secara umum dan dibentuk dengan persetujuan DPR dan disahkan oleh presiden. Maka seperti itulah yang dimaksud undang-undang dalam arti material dan juga arti formil. Selanjutnya adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan oleh hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
Maka seperti itulah yang dimaksud dengan sumber hukum jurisprudensi. Berikutnya adalah traktat. Traktat adalah perjanjian internasional. Yang pertama adalah traktat bilateral, yang kedua adalah traktat multilateral, yang ketiga adalah traktat kolektif. Kita mulai dulu dengan traktat bilateral. Traktat bilateral itu adalah perjanjian antara dua entitas negara yang mana kesepakatan itu dibuat melalui negosiasi antara dua pihak. Kemudian kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan para pihak. Berikutnya adalah traktat multilateral. Traktat multilateral itu adalah perjanjian antara 3 negara atau lebih yang mana setiap negara memiliki kewajiban yang sama dengan negara-negara lain, kecuali jika salah satu pihak telah membuat persyaratan atau reservasi. Berikutnya adalah traktat kolektif. Apa itu traktat kolektif? Traktat kolektif itu adalah traktat multilateral yang memberikan kesempatan terhadap negara-negara yang pada awalnya tidak turut serta dalam pengadaan perjanjian, tetapi kemudian bergabung menjadi pihak yang terlibat dalam perjanjian yang telah disepakati. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan traktat dalam sumber hukum formil. Berikutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan itu dalam sumber hukum formil adalah meliputi semua peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh masyarakat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Selanjutnya ada 2 syarat kebiasaan menjadi hukum. Yang pertama terdapat perbuatan dan tindakan semacam dalam keadaan yang sama dan kemudian diikuti oleh umum. Nah, yang kedua adalah harus ada suatu keyakinan hukum. Nah, keyakinan hukum mempunyai 2 arti. Yang pertama adalah keyakinan hukum dalam arti material, dan yang kedua adalah keyakinan hukum dalam arti formil. Nah, seperti itulah kebiasaan dalam arti sumber hukum formil. Selanjutnya adalah doktrin. Doktrin adalah merupakan pendapat para ahli hukum ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Nah, seperti itulah doktrin dalam sumber hukum formil. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ulasan kita ini dapat memberikan inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.